Shalom, Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji dan syukur pada Tuhan Yesus, saat ini kita masih diberi kekuatan dan kemampuan untuk mengikuti ibadah keluarga yang dilakukan secara online pada hari Rabu 18 Agustus 2021. Biarlah sukacita dan terang Tuhan menyertai kita selalu di masa pandemi COVID ini. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus dalam ibadah dan renungan kita sore ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, kami boleh dapat melewati hari ini dengan sukacita dan kasih yang telah Kau berikan bagi kami. Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, dan urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, hingga firman-Mu boleh menjadi terang bagi kami anak-anak-Mu, untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari berdiri untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat 9 sampai 11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh, Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu, oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, renungan kita pada ibadah sore ini mengambil tema tanda seseorang milik Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan kepada jemaat di Roma, yang saat itu mereka berada dalam kondisi yang tidak baik, tertindas dan dalam tekanan yang berat, mengalami berbagai penderitaan dan siksaan karena iman mereka kepada Kristus, yang membuat mereka goyah. Rasul Paulus menuliskan pada ayat 9,
Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, di sini Rasul Paulus menguraikan dua golongan orang pada saat itu, yaitu mereka yang hidup menurut keinginan daging atau mereka yang hidup di dalam roh Allah. Manusia yang hidup menurut daging menggambarkan manusia yang terikat dengan dosa. Ciri manusia yang hidup dalam keinginan daging adalah orang yang hanya berpusat pada dirinya sendiri, tidak memerlukan Allah, tidak tunduk kepada seluruh perintah Allah, atau tidak taat kepada Allah. Sedangkan manusia yang hidup menurut roh menggambarkan pribadi yang terikat, tetapi dipimpin oleh ketaatan yang memberi hidup, yaitu Roh Allah. Bapak Ibu yang terkasih, pengikut Kristus sejati bila Roh Kudus diam di dalamnya. Menerima Roh dan didiami Roh adalah hak semua orang percaya. Kita menerima hak itu tatkala pada saat kita menyerahkan diri kita kepada Allah dan mempersilahkan Allah untuk menyelamatkan kita. Kita membiarkan diri kita untuk diselamatkan oleh Kristus. Tentu saja pengalaman dipenuhi Roh berulang terus sepanjang hidup kita. Sebab kita memang harus terus dipimpin oleh Roh-Nya. Namun hak itu bukan hak segelintir orang yang telah mengalami hal istimewa tertentu, tetapi hak semua orang beriman untuk hidup dipimpin oleh Roh Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apabila kita tidak memiliki Roh, apabila kita tidak memiliki Roh Kudus, sama dengan mengatakan kita hidup belum di dalam Kristus. Tertulis pada ayat 9b. Dalam Roh itu pasti membawa dampak yang harus kita perhitungkan dan jalani. Pertama, kita menyadari bahwa akibat dosa hidup di dalam tubuh itu menjadi sesuatu yang fana. Bisa kita lihat atau baca di ayat 10. Begitu kita dilahirkan ke dalam dunia ini, kita ditempatkan ke dalam perjalanan hidup menuju kematian. Nafas yang pertama kita hidup tatkala dilahirkan akan berakhir dalam nafas yang kita hembuskan saat kematian. Namun, oleh Roh Kudus, kini kita memiliki hidup rohani. Hidup rohani itu membuat kita dikuatkan dari hari ke hari, dengan harapan bahwa kelak tubuh kita yang fana akan diganti oleh tubuh kebangkitan. Kita akan mengalami itu kelak, sebab Roh yang telah membangkitkan Yesus hidup di dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaan, apakah tanda bila seseorang itu milik Kristus? Dan hal ini pula yang menjadi tema pada kebaktian keluarga kita hari Rabu ini. Dari mana kita bisa melihat kalau seseorang itu dipimpin oleh Roh Kristus? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tanda seorang menjadi milik Tuhan terlihat dari praktik hidupnya sehari-hari
atau kualitas hidup seseorang melalui tingkah laku, sikap, tutur kata, dan kepribadian, serta kemampuan kita dalam menghadapi segala persoalan yang terjadi, khususnya di masa pandemi COVID ini, di mana banyak dari saudara, teman, atau kerabat kita yang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita cintai atau kasihi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mampukah kita menghadirkan kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri dalam kehidupan kita setelah apa yang kita hadapi dan yang telah terjadi pada kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, setiap orang harus mampu menentukan pilihan yang tepat dalam hidupnya agar berbuahkan kebaikan dan kebahagiaan. Sudah seharusnya kita memilih untuk hidup dalam Roh Kristus dan menjadi milik Kristus dengan memelihara iman dan perbuatan kita dalam kehidupan kita, serta mempertahankannya sekalipun harus berhadapan dengan berbagai penderitaan atau situasi yang tidak menyenangkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dengan pimpinan Roh Kudus dalam diri kita dan dalam kehidupan keluarga kita, membuat kita dapat menjadi saksi Kristus yang mampu menjawab kebutuhan orang lain. Roh Kudus menjadikan keluarga kita berbeda. Keluarga yang dipimpin oleh Roh Kristus selalu mengutamakan tujuan atau kehendak Allah. Gerak-gerik kita selalu berorientasi kepada Allah, dan di dalam keluarga akan selalu menemukan kedamaian. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala berkat, kasih, dan sukacita yang telah Kau berikan bagi kami. Bapa, sertailah kami dan mampukan kami untuk setia belajar firman-Mu, taat melakukan firman-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi teladan dan saksi-Mu dalam tutur kata, tingkah laku, atau perbuatan kami sehari-hari, supaya melalui kami anak-anak-Mu, nama-Mu dipuji, ditinggikan, dan diagungkan. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa bagi mereka yang mengikuti ibadah secara online. Kami juga mau berdoa bagi pemerintahan, baik yang di pusat maupun di daerah. Engkau mau pimpin, sertai, dan berkati kepemimpinan para pemimpin negara ini. Biarlah mereka memimpin negara dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, khususnya di masa pandemi COVID ini, hingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan penuh kasih. Bapa kami yang di sorga, kami juga mau berdoa bagi gereja-Mu Sola Gracia. Kiranya Engkau mau sertai gereja-Mu Sola Gracia dengan segala kegiatannya dalam memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Biarlah gereja-Mu boleh menjadi lilin kecil yang dapat menerangi sekitarnya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga mau sertai Ibu Pendeta Lucy Wemai beserta suami dan anaknya Raja, dan juga Engkau mau sertai para presbiter, para pelayan dari pelayan BPKPA, PT, GP, PKB, PKP, PKLU,
Engkau mau pimpin dan tuntun mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi tim Engkau juga mau berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka. Dan kami juga mau berdoa bagi karyawan-karyawan gereja Sola Gracia, Engkau juga mau sertai dan pimpin dan berkati mereka. Dan Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa khususnya kami akan mengikuti atau akan ada serah terima jabatan Ibu Pendeta yang akan dilaksanakan pada bulan September. Kiranya Engkau mau pimpin kami dalam mempersiapkan segala sesuatunya, hingga kami boleh dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan kegiatan itu boleh berjalan dengan baik. Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan berdasarkan nas Alkitab dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dan terimalah persembahan kami sebagai ucapan syukur atas berkat yang telah Kau berikan bagi kami. Terimalah persembahan syukur kami untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kuduskanlah dan berkatilah persembahan kami untuk pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.